Selamat hari Minggu dan salam Imagudi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-7 atau juga hari Minggu Komunikasi Sedunia. Bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai dengan 60. Bacaan kedua dari Kitab Wahyu bab 22 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 16 sampai 17 dan ayat 20. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudari yang terkasih, di sebuah gereja kecil ada seorang wanita tua yang bernama Maria. Maria selalu duduk di bangku paling belakang. Ia tidak banyak bicara, tetapi memiliki kebiasaan yang sangat khusus, yaitu setiap kali misa, ia selalu menghampiri orang-orang, tersenyum dan memberi sapaan serta pelukan singkat. Meskipun usianya sudah lanjut dan tubuhnya sudah mulai lemah, Maria selalu meluangkan waktunya untuk menyapa dan berbicara kepada siapa saja yang datang menghampirinya. Pada suatu hari, seorang remaja yang jarang datang ke gereja mendekatinya. Dia baru saja mengalami masalah besar dalam hidupnya dan merasa sangat kesepian. Tanpa banyak kata, Maria memandangnya, tersenyum dan berkata, "Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Dia selalu bersamamu." Kemudian ia memeluk remaja itu dengan penuh kasih. Tak lama setelah itu, remaja tersebut mulai sering datang ke gereja. Kata-kata Maria yang sederhana namun penuh kasih memberi dia kekuatan untuk memperbaiki hidupnya. Maria tidak pernah tahu betapa besar dampak dari kata-kata dan pelukannya yang kecil. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Maria mengingatkan kita pada Injil dan inti doa Yesus dalam Injil hari ini. Yesus berdoa bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga untuk kita, semua orang yang percaya kepadanya. Dalam doanya, Yesus memohon kepada Bapa agar kita semua menjadi satu, seperti Bapa adalah satu. Ini bukan sekedar permohonan yang biasa, tetapi sebuah ajakan untuk hidup dalam kasih dan dalam kesatuan yang mencerminkan hubungannya dengan Bapa. Doa Yesus itu sendiri adalah contoh komunikasi sejati. Komunikasi yang tidak mencari perhatian, tidak membangun ego, tetapi keluar dari hati yang mengasihi. Ia tidak berkata-kata banyak, tetapi ia berdoa dan menyerahkan umatnya kepada Bapa dalam kasih Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini, gereja tidak hanya mengajak kita sekedar untuk lebih banyak berbicara. Di kehidupan ini, banyak orang berkata-kata, tetapi kekurangan kasih dan perbuatan dalam kata-kata itu. Dunia sekarang lebih butuh banyak orang seperti Yesus dan seperti Nenek Maria. Dalam kehidupan, kita bisa mempunyai media sosial, mikrofon, kamera, dan alat komunikasi lainnya yang bisa menyebarkan kasih dan merangkul semua manusia dengan cepat. Tetapi, jika tidak ada kasih, semua itu hampa belaka. Karena dengan satu senyuman, satu genggaman, satu kalimat yang tulus yang lahir dari doa bisa membawa orang merasakan kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berdoa agar kasih Bapa
ada di dalam kita, dan agar dunia percaya bahwa melalui kesatuan kita. Maka pertanyaannya untuk kita, apakah cara kita berkomunikasi baik di rumah, di kantor, di sosial media sudah membawa orang kepada Kristus atau justru menjauhkan mereka? Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan kasih dalam tindakan kita, seperti yang dilakukan oleh Nenek Maria. Meskipun Nenek Maria tidak banyak berbicara, tetapi senyuman dan pelukan kecilnya sudah menyampaikan pesan yang dalam tentang kasih Tuhan yang menyatukan kita satu sama lain. Yesus mengajarkan kita bahwa komunikasi yang sejati itu adalah komunikasi yang mendalam, yang tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat kehadiran kita di kehidupan kita dan di tengah sesama kita. Lewat tindakan, lewat kasih yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membawa kesatuan, membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, dan membangun dunia yang lebih penuh dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari doa Yesus dan dari juga sikap Nenek Maria yang sederhana, yang menunjukkan bahwa komunikasi yang benar bukan tentang seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa dalam kita mengasihi sesama kita. Dan terkadang satu senyuman, sederet kata-kata sederhana yang tulus, dan pelukan yang penuh kasih bisa lebih menyentuh daripada 1000 kata yang kita ucapkan. Semoga kita semua bisa menjadi saksi komunikasi kasih yang sejati, agar dunia percaya bahwa Yesus mengutus kita untuk menjadi pembawa kasih lewat doa dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin.